Selamat bertemu kembali dengan saya Profesor Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan resume jurnal. Video ini dapat dilihat di YouTube Moses L. Singgih dan judulnya adalah resume jurnal. Ada beberapa syarat untuk jurnal yang di resume. Yang pertama adalah topiknya harus sama. Misalnya cost benefit analysis untuk contoh kasus sederhana ini. Dari jurnal berbahasa Inggris yang terindeks Scopus atau Web of Science. Bahasanya sebenarnya bahasa yang lain juga silahkan, tetapi yang terpenting adalah jurnal-jurnal yang berkualitas tinggi, Scopus atau Web of Science atau mungkin timbul yang lain lagi. Jurnal-jurnal terbaru, misalnya 5 tahun terakhir, kalau lebih banyak lagi bisa 10 tahun terakhir, tergantung kepentingannya. Tujuan dari resume jurnal ini adalah mahasiswa terbiasa membaca jurnal, setelah itu meresume masing-masing jurnal untuk tujuan mencari persamaan dari jurnal-jurnal yang dibaca. Setelah mencari persamaan dari jurnal-jurnal yang dibaca itu, research gap apa atau penelitian apa yang belum pernah dikerjakan oleh penelitian yang lain. Dari research gap ini dicari future research yang akan dikerjakan oleh mahasiswa untuk tesis maupun disertasinya. Ada pendapat yang mengatakan mudah mencari future research, yaitu dari penelitian orang lain, dari jurnal-jurnalnya orang lain, pasti ada future research-nya. Di situ bisa digunakan oleh mahasiswa. Tetapi saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Seringkali future research yang dituliskan dalam jurnal tertentu itu sebentar lagi setelah dikerjakan oleh peneliti yang bersangkutan. Jadi future research harus dipikirkan sendiri oleh penulis, bisa pikir sendiri atau gabungan dari future research dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Nah, ini isi dari resume jurnal. Abstrak itu berisi keseluruhan dari introduction sampai dengan conclusion. Introduction itu berisi teori umum, bisa dari buku atau dari publikasi-publikasi yang awal dari topik yang bersangkutan. Metodologi yaitu proses pengerjaannya. Lalu review masing-masing jurnal yang berisi latar belakang, permasalahan, metode perbaikan, hasil perbaikan. Ini untuk masing-masing jurnal. Boleh 5 jurnal, 10 jurnal atau 30 jurnal atau berapa pun jumlah jurnalnya. Setelah itu dari ini masing-masing isi ini dicari kesamaannya apa, dituliskan dalam main issue, dan setelah itu dari main issue itu dicari mana yang belum diteliti oleh orang lain dan akan menjadi riset kita. Terakhir adalah conclusion dari resume ini. Nah, ini dari abstraknya tadi sudah saya jelaskan, tetapi dari pengerjaannya itu dimulai dari introduction. Setelah itu metodologi, review masing-masing jurnal, main issue dan future research, conclusion, baru kita mengerjakan abstrak, karena abstrak berisi dari semuanya ini. Terakhir references. Untuk references jangan diketik sendiri, tetapi gunakan software umpamanya Zotero atau yang lain gitu ya. Contoh resume jurnal sederhana yang saya tunjukkan di sini adalah ini. Nah, cost benefit analysis and safety. Abstraknya introduction, metodologi, review masing-masing jurnal, paper 1, latar belakang dan seterusnya, paper 2, latar belakang dan seterusnya. Lalu yang kelima main issue dan future research. Main issue tadi sudah saya jelaskan adalah kesamaan dari masing-masing jurnal tadi ya. Bisa untuk contoh pengerjaan ini ditulis satu persatu, tetapi nanti kalau sudah mahir bisa beberapa jurnal dituliskan dalam satu kalimat begitu ya. Lalu tentukan future research yang berisi apa yang akan dikerjakan mahasiswa untuk penelitian tesis atau disertasinya. Yang terakhir conclusion berisi dari hal-hal yang telah dikerjakan. Terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka jangan diketik,
ya, jangan diketik sekali lagi tapi menggunakan software. Oke, misalnya mahasiswa bernama ABC, NRP-nya 007, mahasiswa program Magister S2, ya, mengerjakan mata kuliah manajemen biaya dan investasi. Tugasnya adalah resume jurnal. Topik yang diambil adalah cost benefit analysis dan safety. Nah, saya ingin mahasiswa tidak perlu membuat PowerPoint untuk menjelaskan. Karena itu, sebagai pengganti PowerPoint, pada tulisan ini ditulis di blok warna kuning atau warna yang lain, silakan. Yang pada prinsipnya adalah mahasiswa tidak perlu membaca semuanya, tetapi hanya poin-poin yang berwarna kuning atau diblok dengan warna lain. Contohnya, abstrak ini, cost benefit analysis telah menjadi suatu metode analisis yang membandingkan antara biaya cost dari suatu pengambilan keputusan dengan output atau benefit untuk masalah sosial. Lalu safety merupakan suatu penerapan dan pengetahuan dalam rangka tindakan pencegahan yang dimungkinkan terjadi, yaitu penyakit atau kecelakaan dalam bekerja. Kesimpulannya, peneliti mengumpulkan 5 jurnal pada 5 tahun terakhir dari jurnal terindeks Scopus atau Web of Science dengan topik cost benefit analysis dan safety. Kemudian mencari persamaan dari kelima jurnal dan akhirnya menentukan future research yang dapat diteliti lebih lanjut. Ini keywordsnya, ya. Lalu introduction, semestinya ini ada referensinya begitu ya, ini hanya sederhana saja untuk menunjukkan langkah-langkahnya. Metodologi, pada tahap awal penulis mengumpulkan 5 jurnal yang diterbitkan oleh penerbit terkemuka dalam 5 tahun terakhir dengan topik cost benefit analysis dan safety. Kemudian penulis membaca masing-masing jurnal dan merangkum menjadi beberapa bab, yaitu abstract, introduction, methodology, review, main issues, future research, conclusion, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini review dari masing-masing jurnal. Pada bab ini akan dijelaskan isi masing-masing jurnal dengan topik cost benefit analysis. Ya, paper pertama berisi latar belakang. Kompleksitas yang tinggi dari instalasi kimia dan petrokimia menentukan manajemen keselamatan yang kompleks dari perusahaan ini. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk menemukan solusi inovatif untuk menjamin pencegahan, kegagalan, dan kerugian penahanan dari peralatan ini. Ya, jadi ini tidak perlu dibaca semua, yang dibaca highlightnya ditulis dengan blok warna kuning atau warna yang lain. Permasalahan, ya, melakukan pendekatan dan menentukan investasi keselamatan yang optimal, penting untuk memilih langkah-langkah keselamatan dan mengendalikan biaya untuk manajemen instalasi. Metode perbaikannya bagaimana menggunakan risk-based inspection. Lalu hasil perbaikannya gimana? Penggunaan manajer inspeksi alat sebagai pendukung keputusan yang memungkinkan untuk memperoleh banyak manfaat. Oke, ini paper kedua juga seperti itu. Akhirnya kalau sudah semua paper dibahas masing-masing, main isunya adalah main issue dari cost benefit analysis dan safety ini mengetahui tingkat keuntungan dan biaya dalam hal pengambilan keputusan. Future research-nya apa? Untuk penelitian selanjutnya, analisa cost benefit analysis dan safety dapat digabungkan dengan metode-metode lain agar menghasilkan hasil yang lebih detail. Atau berikutnya lagi, di sini ada tambahan lagi juga yang future research. Terdapat penelitian yang mengintegrasikan analisa cost-based analysis, cost benefit analysis, safety dengan teknologi keselamatan canggih yang efektif dalam mencegah kecelakaan. Secara akhirnya disimpulkan bahwa cost benefit analysis digunakan untuk proses identifikasi dan pengukuran dan perbandingan manfaat dan biaya proyek sosial atau program investasi dalam mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang terbatas agar dapat digunakan secara efisien dan seterusnya. Lalu di bawah ini dicantumkan daftar pustaka dari 5 jurnal atau berapapun jurnal yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Saudara.
Sampai ketemu pada video yang berikutnya. Semoga bermanfaat.